Chelsea tertarik pada pemain gagal Manchester United Anthony. Menurut laporan dari Vica Jazz, Chelsea tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Anthony. Klub yang bermarkas di London tersebut menyadari situasi pemain Brasil itu di Manchester United dan mereka ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya. Anthony mengukir namanya saat bermain untuk Ajax. Penampilannya yang sensasional di klub Belanda itu bersama dengan potensinya yang besar menghasilkan kepindahan yang menelan biaya besar ke Old Trafford. Setan Merah mengeluarkan 95 juta euro untuk memasukkannya ke dalam daftar pemain mereka. Meski pemain sayap asal Brasil itu telah menunjukkan sekilas bakat yang dimilikinya sejak pindah ke United, ia belum benar-benar mencapai potensinya yang sebenarnya. Kontrak pemain sayap asal Brasil berusia 24 tahun itu di klub yang bermarkas di Manchester itu berlaku hingga musim panas 2027. Tetapi perkembangan terkini menunjukkan ia tidak akan bertahan lama. Erik ten Hag telah ditunjukkan pintu keluar dan mereka juga telah memutuskan untuk menyingkirkan salah satu pemain yang paling direkrutnya, Anthony. Meskipun ia memiliki peran penting di tim utama pada tahun-tahun awal, pemain internasional Brasil itu telah tersisih dari daftar pemain inti di klub. Ia baru bermain selama 27 menit di Liga Primer dan telah bermain selama 155 menit di tim utama dalam 5 penampilan. Karena ia tidak lagi menjadi bagian penting dari tim utama, Chelsea ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya. Man United mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim. Menurut Ben Jacob, Manchester United telah bergerak cepat menuju target manajerial pilihan mereka dan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu dipandang sebagai orang yang ideal untuk menggantikan Erik ten Hag, yang dipecat sebelumnya. Manchester United bergerak cepat untuk mendapatkan pengganti terbaik bagi Erik ten Hag. Setan Merah berpisah dengan pemain asal Belanda itu pada awal hari, setelah berita itu mencuat menyusul kekalahan terakhir tim itu dari West Ham United pada akhir pekan. Setan Merah sejak itu mengangkat Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara. Sementara staf ten Hag akan tetap bertugas setidaknya sampai tidak ada perubahan lebih lanjut. Manchester United tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk manajer baru, karena mereka telah memasuki pasar dengan niat mendatangkan salah satu target utama mereka untuk pekerjaan itu. Manchester United sempat menanyakan Ruben Amorim beberapa hari lalu karena jabatan ten Hag tengah menjadi sorotan. Kini, mereka telah menghubungi manajer Sporting CP dan klubnya dengan tujuan menemukan kesepakatan untuk memboyong manajer berusia 39 tahun itu ke Old Trafford. Meskipun ada dugaan bahwa Amorim tidak tertarik pindah di pertengahan musim, pemain asal Portugal itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Manchester United. Ia bersemangat, dan pembicaraan dapat dipercepat dalam periode mendatang karena kabarnya dibutuhkan 10 juta euro untuk melepaskannya dari kontraknya dengan Sporting CP. Sebelum dipecat Man United, ini yang diucapkan Erik ten Hag. Sebelum didepak dari Old Trafford, Erik ten Hag mengaku pede peruntungan Manchester United akan bisa berubah di bawah besutannya. Ten Hag kini tak lagi menjadi penghuni Old Trafford, sebab ia sudah resmi didepak dari kursi pelatih Man United pada hari Senin. Pemecatan itu dilakukan manajemen United tak sampai sehari setelah MU dikalahkan West Ham. Bermain di London Stadium di pekan ke-9 Premier League 2024/2025, Minggu, Setan Merah dipaksa pulang dengan skor 2-1. Kekalahan itu merupakan kekalahan keempat Setan Merah pada musim 2024/2025 ini dari 9 laga yang telah dilaluinya di pentas Liga Inggris. MU pun terpuruk di peringkat 14 klasemen sementara Premier League dengan raihan 11 poin. Sebelum didepak dari kursi pelatih Manchester United, Erik ten Hag dengan percaya diri sempat mengklaim akan bisa mengubah peruntungan Setan Merah. Ia yakin cepat atau lambat MU akan bisa meraih kemenangan demi kemenangan di bawah besutannya. Pasalnya MU sudah tampil dengan apik. Hal tersebut terlihat dalam beberapa laga terakhir Bruno Fernandes dan kawan-kawan, termasuk saat melawan West Ham. Tahun lalu tidak berbeda.
Tetapi pada akhirnya kami berhasil membalikkan keadaan dan kami sangat bertekad bahwa tahun ini akan sama saja. Jika kami dapat melanjutkan cara bermain kami sekarang melawan Brentford, Fenerbahce, dan hari ini kami akan mencapainya, serunya pada laman resmi Man United. Xavi Hernandez belum terima tawaran kontrak dari Man United. Ex-pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, dikabarkan belum mendapatkan tawaran kontrak dari Manchester United meskipun santer dikabarkan akan menjadi pengganti Erik ten Hag. Manchester United akhirnya mengonfirmasi perpisahan dengan Erik ten Hag, setelah performa mengecewakan di awal musim ini. Keputusan drastis ini diambil setelah Setan Merah terpuruk di papan bawah klasemen Premier League, dengan serangkaian hasil buruk yang mengecewakan para fans. Penampilan di Liga Eropa pun belum menunjukkan perbaikan, dengan MU hanya mampu meraih 3 hasil imbang dalam 3 laga pembuka, membuat peluang mereka lolos ke fase berikutnya semakin terancam. Untuk mengisi kekosongan sementara, manajemen klub menunjuk mantan striker mereka, Ruud van Nistelrooy, sebagai pelatih interim. Sosok yang pernah bersinar di Old Trafford ini diharapkan bisa memberikan stabilitas dan motivasi baru bagi tim hingga manajemen menemukan manajer permanen. Nama-nama pelatih top dunia kini mulai dikaitkan dengan posisi panas di Man United, dan klub kabarnya sedang bergerak cepat untuk mengamankan pengganti yang tepat. Salah satu kandidat utama adalah Xavi Hernandez, mantan manajer Barcelona, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat setelah CEO Man United, Omar Berrada, dilaporkan bertemu dengan Xavi di Barcelona pekan lalu. Spekulasi semakin menguat, mengingat pengalaman Xavi dalam menangani tim-tim besar, terutama di liga-liga kompetitif seperti La Liga. Namun, meski diskusi awal dikabarkan telah terjadi, namun media asal Spanyol, Sport, mengabarkan bahwa Man United belum secara resmi mengajukan tawaran kontrak kepada pelatih asal Spanyol tersebut. Manchester United diklaim masih ngebet datangkan Davies. Klub Premier League, Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Alphonso Davies. Setan Merah disebut akan terus berjuang untuk mendapatkan pemain Bayern Munchen tersebut. Davies punya reputasi terbaik di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Ini disebabkan sang bek menunjukkan performa yang apik dan konsistensi di sisi kiri pertahanan Bayern Munchen. Belakangan ini Davies lagi ramai jadi bahan pergunjingan karena kontraknya di Bayern Munchen akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. Banyak klub-klub top Eropa yang berminat pada sang bek, salah satunya Manchester United. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Setan Merah sangat tertarik untuk merekrut Davies. Sang bek masih jadi target transfer utama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat membutuhkan tenaga Davies di tim mereka. Ini disebabkan MU saat ini kekurangan bek kiri di tim mereka. Pasalnya Luke Shaw dan Tyrell Malacia sama-sama rentan terkena cedera. Itulah mengapa Davies yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU menghadapi rintangan yang besar untuk merekrut Davies pada tahun 2025 nanti. Sang bek dikabarkan sudah menentukan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Ia dikabarkan sudah mantap untuk bergabung dengan Real Madrid. Meski begitu MU dikabarkan tidak mau menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba untuk meyakinkan sang bek untuk pindah ke Old Trafford alih-alih merapat ke Bernabeu.